Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mari kita bersyukur kepada Allah dipun paringi nikmat sehat, nikmat waktu luang yang kita manfaatkan dalam kebaikan, yaitu kita semuanya saged hadir di majelis ta'lim, majelis yang insya Allah juga dihadiri oleh para malaikat Allah yang senantiasa mengaminkan doa-doa kita. Dan insya Allah kula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya nggih dipun paringi istiqomah di dalam ketaatan nggih, amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi kelak dipun paringi wafat yaitu dalam keadaan husnul khotimah, amin. Para bapak ibu jamaah sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, nomor kalihipun sholawat ugi salam monggo kita haturkan kepada suri teladan kita, uswah hasanah kita semuanya, inggih punika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami dipun paringi istiqomah mengikuti sunnah, dan insyaallah teng yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo saged disimak malih kajian tentang adab dan akhlak dari kitab Minhajul Muslim. Nggih, tadi saya lihat ibu-ibu ada yang bawa kitab, alhamdulillah. Nggih. Niki bapak-bapak monggo nak menawi gadah bukune napa gadah kitabe niki enaknya memang sambil nyimak ya. Tapi alhamdulillah bapak-bapak niki insyaallah tekan ngomah niki pun apal, dicatat melih nggih Pak nggih. Insyaallah nggih Pak nggih. Mugi-mugi mboten lali nggih Pak nggih. Insyaallah. Mugi-mugi mboten ilang tapi mboten lali nggih ilmunipun nggih saged diamalke kan ngoten. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita selesaikan adab kepada Al-Qur'an nggih, karena kemarin memang ada yang kurang atau belum selesai nggih. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ringkasan motivasi kita yang pernah saya sampaikan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayatipun Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, ya. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allam, yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Mula nek enten guru TPA sing ngajari ngaji, kula pesen tolong dimuliakan, karena sebaik-baik di antara kalian tadi yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Soale kathah niki tiyang ingkang dileske anake dileske fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris niku direwangi napa pangapunten bayar larang. Ning mboten napa-napa, Pak.
Sing penting anake saged pinter nggih. Ya, ketika ditanya kalih guru ngaji pripun ya sementing saya ikhlas mawon Pak, mboten napa-napa Pak. Menawi mboten diparingi nggih mboten napa-napa mang dongake sing apik-apik kan ngoten niku nggih. Tapi memang ini harusnya menjadi catatan para orang tua. Ya. Catatan kenapa ini saya memberikan masukan, mari kita muliakan para guru Al-Qur'an. Ya. Mereka mengajarkan kita ilmu yang mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya, kita muliakan, kita doakan. Ya. Dan saya juga berdoa kepada para guru Quran di seluruh penjuru negeri Indonesia yang mereka bahkan sampai nyebrang pulau ngajalkan Al-Quran di pedalaman, bahkan nyuwun sewu pangapunten Pak, mboten enten lampu, kamera, mikrofon, AC, mboten enten Pak. Mereka membawa lampu yang sederhana dan anak-anak itu di sana semangat di dalam belajar Al-Quran, Masya Allah. Dan ini semoga menjadi apa namanya ya, pemberat amal ya para guru-guru ngaji di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang dipun rahmati Allah, mengingatkan motivasi nomor kalih. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yaji'u yaumal qiyamati safi'an li sahibihi. Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat nanti ia akan datang sebagai pemberi syafaat. Kangge sinten? Kangge sing sregep maca Al-Qur'an. Monggo semangat ngaji Bapak Ibu. Kula pun nanti sampaikan nggih bismillah. Monggo Bapak Ibu ba'da maghrib ngantos isya HP diselehke, TV dipateni, kumpul ke anak bojo ngaji bareng utawi ngaji kiambak-kiambak maca Al-Qur'an ngantos salat Isya. Insya Allah rumah tangganya itu sakinah mawadah warahmah dan diberikan nopo Allah Ta'ala keberkahan bagi rumah tangga tersebut. Neng biasane pun nggih bar maghrib niku kadang acarane yo apik ngono kadang nggih. Enten sing do nonton TV nggih enten. Napa malih pas enten bal-balan maine bakda maghrib ngoten Mas. Direwangi iki jamaah ngisak kok sithik tok ngono. Iki babak pertama rung rampung Pak Ustaz. Ya. Wah niki. Nah niki tolonglah. Apapun urusan dunia kita, kalau dibandingkan dengan akhirat kita, yo mari kita utamakan akhirat kita Bapak Ibu. Engkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, nyuwun sewu pangapunten nggih Pak nggih. Kadang menungso niku nggih ngoten niku. Ya. Kita ini kadang masalah dunia niku nggih kadang abot kan ngoten nggih. Nah, bahkan justru yang kita harus utamakan adalah akhirat kita. Maka saya pernah menyampaikan motivasi, jadikan dunia itu di tangan, akhirat itu di hati, dan kematian itu di kelopak mata. Harapannya ini semuanya bisa kita ingat dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo sareng-sareng biar tidak lupa. Jadikan dunia di tangan, monggo. Ulangi, jadikan dunia di tangan, akhirat di hati, kematian di kelopak mata. Tolong ini diingat Bapak Ibu, ini filosofi yang sederhana. Donya namung ning tangan, kalau lepas itu semuanya titipan, tidak membuat kita sakit hati. Karena titipan tadi, ya. Motor, rumah, apalagi uang, harta dan lain sebagainya, itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan akhirat di hati, kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena tujuan kita Pak Bu. Tujuan kita adalah akhirat. Kembalinya kita nanti ya, insya Allah ke akhirat semuanya kan begitu. Maka menjadikan akhirat di hati agar
menjadi tujuan kita. Kata Ustadz tadi, hidayat itu dunia itu seperti bayangan. Semakin Anda kejar tidak akan sampai Bapak Ibu. Tugas panjenengan berbalik arah, maka dunia akan mengikuti kita. Ini filosofi yang sederhana lagi dari beliau, guru kita semuanya. Ya, Al-Ustadz Adi Hidayat ketika menyampaikan tausiahnya, Masya Allah. Ya. Jadi dunia itu seperti bayangan. Ya. Kalau jenengan kejar ya ora tekan-tekan. Ya. Tugas kita berbalik arah, maka insya Allah dunia akan mengikuti kita. Ya. Dan menjadikan kematian di kelopak mata. Kenapa Bapak Ibu? Agar kita senantiasa mengingat pemutus kenikmatan dunia, dia adalah kematian. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Ya. Baik, ringkasan yang berikutnya, ya karena sudah pernah saya sampaikan, ringkasan terkait adab-adab ketika membaca Al-Quran. Tidak ada salahnya ilmu itu kita baca lagi, kita ulas sebentar, oh ternyata ada tambahan. Dan alhamdulillah ada tambahan dari guru kami, Al-Ustadz Umar Abu Ukasyah Hafidhahullahu Ta'ala, murid dari Asy-Syaikh Makhir Hasan Al-Munajid, ya. Itu guru saya, yaitu beliau Al-Ustadz Umar Abu Ukasyah. Sore tadi saya diberi kitab sama beliau, saya menanyakan terkait salah satu adab kepada Al-Quran kepada beliau, ya, karena guru ngaji saya, ya, sehingga malam ini bisa saya sampaikan ke panjenengan. Baik, saya ringkes dulu. Yang pertama, ketika membaca Al-Quran kita harus dalam kondisi yang sebaik mungkin dan sesempurna mungkin, ya. Jadi membacanya dalam kondisi yang sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Seperti maksudnya ngeten, dalam keadaan suci. Kemarin saya sampaikan ya, suci, berwudu gitu, menghadap kiblat serta duduk dengan penuh tata krama dan tenang, ya. Maka saya mengingat ketika guru saya menghadap ke arah timur, santrinya menghadap ke arah barat ketika setoran hafalan. Itu contoh, ya. Jadi menghadap kiblat itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya tidak menghadap nggak apa-apa. Tapi di sini dalam kondisi dalam keadaan suci, syukur kita bisa menghadap kiblat. Nomor kali, membacanya dengan tartil, tidak cepat-cepat serta tidak menamatkan keseluruhannya. Kalau ingin mentadaburi dan memahami maknanya itu tidak boleh lebih kurang dari 3 hari. Maksudnya tidak boleh kurang dari 3 hari. Nah, di sini ada 3 poin. Pertama, nak maca Quran tajwide kudu apik, bacaane kudu tartil. Nomor kali, tidak cepet-cepet, ya. Karena dalilnya warotilil Qur'ana tartila. Dan nomor 3, nak jenengan pengen mentadaburi isi makna dalam Al-Quran, ya, jangan buru-buru juga. Ya, di sini dikatakan kalau menamatkan mentadaburi isinya, ya, dalam waktu kurang dari 3 hari ini tidak diperbolehkan. Tidak menamatkan keseluruhannya, mentadaburinya kurang dari 3 hari. Ya. Karena khawatir maka dia tidak akan paham isi di dalam Al-Quran, kan begitu. Nomor 3, ringkasan nomor 3, adab yang ketiga, nggih. Adab pertama wau dalam kondisi suci, berwudu, syukur menghadap kiblat, nggih, duduk dengan tenang, ya. Kemudian adab nomor kali, membacanya dengan tartil, dengan tajwid, ya. Adab nomor 3, senantiasa membacanya dengan khusyuk, ya. Membacanya dengan khusyuk, ya. Menampakkan kesedihan apabila sampai pada ayat-ayat yang di situ kita bisa membuat hati kita sedih. Kemudian berusaha menangis ketika ingin memahami maknanya atau
mencinta, tambah cinta dengan ayatnya ya, karena kita tahu oh ternyata ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa sahibatihi wa banihi. Ya. Ini ayat yang ada di surat Abasa. Ketika kita membaca ayat tersebut Bapak Ibu nggih pangapunten, kita diingatkan Allah Ta'ala tentang kondisi manusia di akhirat yang tidak peduli, yang lari dari ibu bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, ya kan? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yang mana mereka itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, ketika membaca ayat ini panjenengan sedih, menangis atau berpura-pura menangis untuk menampakkan kesedihan kita agar kita itu menikmati bacaan Al-Quran kita. Bisa dipahami nggih maksud saya nggih? Nomor 3 ini adabnya nggih. Kalau Wang Suli senantiasa membacanya dengan khusyuk, menampakkan kesedihan, berusaha menangis atau dibuat-buat seperti menangis jika tidak bisa menangis. Karena ada orang itu yang hatinya itu lembut sekali, gampang nangis. Syekh Misyari kalau imam kan pernah menangis. Kemudian beberapa imam di Indonesia juga ada yang mengimami bacaan sholat juga sampai menangis. Karena khusyuk, menampakkan kesedihan, ya. Kalau tidak bisa menangis maka berpura-pura menangis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sanatipun jayyid, ya, utslul Qur'ana wabaku fa illam tabaku fatabaku. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika kalian tidak bisa menangis, maka buatlah seperti menangis. Ya memang Al-Quran ini membuat kita takut kepada Allah, membuat kita dekat dengan Allah, membuat hati seseorang itu bersih. Maka di antara tanda kotornya hati itu ya malas ngaji, Pak. Saya ulangi, di antara tanda kotornya hati itu malas ngaji. Ya, itu. Mohon maaf kepada para santri, izin duduk di sini ya, karena di sana penuh. Ya, saya persilakan kepada santri yang saya ajar di pesantren, ya silakan duduk di depan, ya biar saya bisa memperhatikan antum yang semangat, masya Allah. Kalau justru di Masjid Dembangan ini spesial Bapak Ibu nggih. Yang perlu kita syukuri apa Bapak Ibu? Hadirnya anak-anak muda di masjid untuk ngaji. Beberapa majelis taklim yang saya isi kajian adab itu sing teko wong sepuh-sepuh. Umure rata-rata ya 50-60 tahun minggah. Ngoten nggih enten pengajian bapak-bapake namung 2 utawi 3. Ibu-ibu nggih 10, tapi nggih tetep ngaji. Enten teng musala niku nggih sing ngaji nggih mboten kathah. Ning rata-rata nggih do sepuh. Soale tiang-tiang sepuh niku do eling mati. Nggih. Do eling bekal. Oh, aku wis tuwa. Oh, umurku wis 60 tahun. Ngendikane para ulama kon ngati-ngati. Karena apa yang tersisa itu tidak lebih banyak dari yang sudah berlalu. Tapi kalau yang hadir di tempat ini anak muda yang semangat, yang dia itu ingin membekali diri dengan ilmu untuk menyampaikan, untuk berdakwah kembali, ini Masya Allah.
Inilah nilai plus yang ada di masjid ini Bapak Ibu, Masya Allah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Pak, bahwasanya masjid kita ini masih dihadiri oleh para anak-anak muda. Maka tolong mas-mas remaja ya, jangan apa istilahnya ya, males atau jangan pesimis dulu. Pak Ustadz ini gerak kecah nom-nom kok angelmen ngoten nggih. Jadi gimana caranya kan begitu. Padahal masjid itu sudah difasilitasi dengan AC, mikrofon, wifi barangkali. Wifi ada nggih? Ini Masya Allah. Atau mungkin dikasih fasilitas apa untuk anak muda biar hadir di masjid lagi. Ya, seperti di Yogyakarta itu Masya Allah. Itu yang datang di masjid itu anak-anak muda. Bahkan maaf Pak, saya pernah ngisi di Masjid Ponorogo itu. Takmirnya masih muda. Ya, masih anak-anak muda. Yang ngimami anak muda, takmirnya masih muda. Ini Masya Allah. Nah masjidnya dibuat kajian, mahasiswa datang, anak-anak sekolah datang. Ini Masya Allah. Inilah bentuk memakmurkan masjid Allah. Yang penting saling support, saling mendoakan. Ya, butuh donatur kita share. Semoga Allah gerakkan hati mereka melihat Masya Allah makmurnya masjid ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sempat ada cerita di salah satu masjid di daerah Temon itu ya, yang ada menaranya bagus dan lain sebagainya itu. Ada bapak-bapak yang cerita ke saya, Ustaz ini masjidnya bagus, qadarullah tapi sepi dalam kegiatan kajian. Maka bersyukur kita Pak, Masya Allah ya. Masjid kita masih ramai, ya masih semangat di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Nomor 4, sampun nggih, adab yang ketiga nggih, kita hafalkan tadi ya. Kalau pertama tadi membacanya dalam kondisi suci, dalam kondisi sebaik mungkin. Nomor kedua membacanya dengan tartil, dengan tajwid ya. Dan nomor 3 adalah senantiasa khusyuk ya. Kalau nggak bisa nangis ya pura-pura menangis atau menghayati ayat tersebut ya. Nah terus tipsnya bagaimana Pak Ustadz? Ya setelah membaca Al-Qur'annya biar tambah khusyuk ya kita baca artinya. Ya, bagi yang tidak memahami bahasa Arab. Ya, bagi yang tidak memahami bahasa Arab Pak. Jadi kita baca artinya juga bahwa Quran yang ada terjemahnya ya. Biar kita tambah paham artinya ya. Yang keempat, memperindah suara ketika membacanya. Nah, ini akan saya kaji tambahan dari guru kami, Al-Ustadz Umar Abu Kasyah ya. Beliau memberikan ilmu yang luar biasa kepada kami selaku muridnya ya. Dalilnya, zayyinu al-Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian ya. Laisa minna ma lam yataghanna bil Qur'an. Bukan bagian dari kami orang yang tidak melakukan Al-Qur'an. Ma adzinallahu li syai'in ma adzina linabiyyin yataghanna bil Qur'an. Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu yang dia izinkan kepada Nabi untuk melakukan Al-Qur'an. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sedikit tambahan dari saya, ada ikhtilaf, perbedaan di kalangan ulama ahlul Quran. Yang pertama, ada yang mengharamkan secara mutlak. Dengan catatan haramnya kenapa? Karena yang melakukannya ini tidak membacanya dengan hukum tajwid yang benar. Maka di sini ulama ahlul Quran sepakat sing sapa wonge ngaji nadane apik mendayu-dayu ning tajwide salah, hukumnya haram dan berdosa. Contoh misal wadduha, kepanjangan. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Padahal ha di sini dibaca 2 harokat. Paham nggih? Jadi sampai mendayu-dayu gitu. Ya, bacaannya sampai apa ya istilahnya menggak-menggok lah gitu ya. Pripun lah niku ya. Mendayu-dayu nggih Bu nggih. Nggih, ngertos mendayu-dayu Bu? Nggih. Menggak-menggok ngoten nggih. Nah, di sini dikatakan
Orang yang melakukannya berdosa karena tidak tidak membacanya dengan hukum tajwid tetapi malah fokus ke nadanya, seperti orang yang menggetar-getarkan bunyi mat hingga tanpa disadari menjadi sekian huruf atau memanjangkan harokat sampai menjadi beberapa huruf, yang ini tidak diperbolehkan. Adapun membaca Al-Qur'anul Karim dengan menggunakan nada tanpa merusak hukum tajwid, maka hukumnya dipersilahkan, monggo ya. Yang tidak boleh sama sekali karena harus menjaga diantaranya guru-guru Quran di dunia yang bernama Asy-Syaikh Mahir Al-Munajjid, dan yang kedua adalah Asy-Syaikh Aiman Rusdi Suwaid. Ini tidak boleh. Meskipun suarane bagus, nadanya mendayu-dayu, ya beliau tetap mengutamakan fokus pada tajwidnya, tidak dengan nadanya, ya. Di sini ada Anas bin Malik, Said bin Musayyab, Al-Qasim bin Muhammad, ya. Imam Malik, Imam Ahmad berpendapat bahwa yang demikian itu hukumnya makruh, ya, makruh karena mereka mengulur-ulur atau meliuk-liukkan bacaan Al-Quran. Mengulur-ulur kayak tadi saya sampaikan, mengulur-ulur bacaan mat atau meliuk-liukkan, ya. Nah, ini tidak dicontohkan oleh para salaf. Adapun ulama yang berpendapat bahwa membaca Al-Quran menggunakan nada itu boleh, seperti Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, ya. Kemudian Ibnu Mas'ud, ya. Kemudian Abdurrahman bin Al-Aswad bin Zaid, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, ya, ini membolehkan membaca Al-Quran dengan irama Al-Quran dengan catatan tidak boleh merusak hukum tajwidnya, ya. Seperti tadi pada saat sholat saya membaca dengan irama Hijaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi tetap dengan hukum tajwidnya. Jadi tidak boleh kita membaca irama tetapi malah merusak hukum tajwidnya, Bapak Ibu. Bisa dipahami nggih? Dan pertemuan yang kemarin Ustadz menyampaikan, ya, wong sing sinau nada niku kudu lulus tajwid riyen. Kan ngoten nggih, Pak. Ya, pernah saya sampaikan kemarin nggih. Jadi orang kalau belajar nada Al-Qur'an, ya harus lulus tajwid dulu. Ya, dengan catatan mengikuti pendapat ulama yang membolehkan dengan irama Al-Qur'an. Seperti dengan yang masyhur, ya, kayak Hijaz, Nahawan, Jiharkah, ya, atau Sika dan lain sebagainya, ya. Nah, ini dengan catatan dia memang hukum tajwidnya menguasai, dan ketika menggunakan nada tersebut juga tidak boleh merusak hukum tajwidnya. Tapi kulo tanglet nih Bapak Ibu nggih, kulo tanglet nggih. Rata-rata niku nak wong kaya kula lan panjenengan ngeten iki teng kampung niku seneng dilagokke napa mboten, Bu? Niki jujur mawon, kulo tanglet nggih. Pak, seneng dilagokke napa datar-datar mawon, Pak? Halo. Oh, seneng dilagokke. Nggih, seneng dilagokke. Nah, itu tapi dengan catatan tadi, Pak. Nyuwun sewu pangapunten. Nggih, astagfirullah. Ya, dengan catatan tidak boleh merusak hukum tajwid. Nggih. Ya. Tidak boleh merusak hukum tajwid. Misalnya kita membaca Nahawan seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak boleh merusak hukum tajwidnya, ya. Jadi tetap dengan hukum tajwidnya, ya, pelan-pelan, ya. Begitu nggih, poin keempat tambahan dari guru kami, saya rekomendasikan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang ikut tahsin, ya, itu tetap baca buku-buku tajwid. Seperti buku yang direkomendasikan guru kami adalah Tajwid Santri, ya. Penerbitnya Taujih, ya. Tajwid Santri, penerbitnya Taujih, ya. Penulisnya
Syekh Mahir Hasan Al-Munajjid sudah diterjemahkan dan sudah ada barcode videonya untuk mendengarkan ulasan-ulasan atau penjelasan dari beliau. Ngoten nggih. Nomor 5. Membacanya dengan suara lembut dan tersembunyi. Jika dia khawatir akan muncul sifat riya maupun sum'ah atau mengganggu orang yang sedang sholat, Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan keras seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan. Ya, jadi di sini boleh membacanya dengan suara keras, tetapi dengan catatan, ya, jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Maka kalau ada orang yang sedang sholat, kita pelankan bacaan Al-Quran kita, Bapak Ibu. Kita pelankan bacaan Al-Quran kita. Atau dia khawatir akan muncul riak dan sum'ah, maka kita pelankan. Riak niku ingin dilihat orang lain sehingga memberi pujian kepadanya bukan semata karena Allah, atau sum'ah ingin didengar orang lain sehingga memberikan pujian kepadanya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biasanya takutnya kita sebagai laki-laki kemudian pas sedang di masjid ada mbak-mbak lewat cantik masuk masjid, suaranya dibanterke di lagu-lagu. Wah, Masya Allah. Ngoten niku saya khawatir ini terjadi riak maupun sum'ah. Nggih. Hati-hati lho, Pak. Wong ngaji biasa wae santai alon-alon, enek wong ayu mlebu masjid kok tambah dibanterke. Alah ya Allah. Ini bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah, ringkasan yang keenam, adab yang keenam, membacanya disertai dengan perenungan, tadabur, tafakur, diiringi perasaan penuh pengagungan kepada Allah, menghadirkan hati dan memahami makna-makna serta rahasia-rahasianya. Jadi nak maca Quran itu harus penuh perenungan, tadabur. Maka ada majelis tadabur Quran. Kalau Ustadz Kosti, guru kami semuanya, majelis tadabur Al-Quran nggih. Ya, tadabur Al-Quran nggih Ustadz nggih. Jadi tadabur Al-Quran monggo jenengan hadir agar ketika membaca ayat tersebut, oh teringat pengajian di sini, kita tadaburi ayatnya, ya, kita tadaburi ayatnya, ya. Loh, Masya Allah ya, kalau kita baca tentang ayat-ayat berbakti kepada orang tua itu sampai sekarang itu masih relevan kok. Padahal larangan dalam Al-Quran itu terjadi pada saat Al-Quran diturunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai sekarang masih ada anak yang ketika disuruh orang tua dia mengatakan alah, apalagi atau ya, le tukono gula le, alah bu ya saya enak-enak kok malah. Nah niki tidak diperbolehkan nggih Bu nggih. Ya, Ibu nak nyuruh anaknya pripun Bu? Lancar nggih Bu nggih? Alhamdulillah nggih. Mboten nganu nggih. Ada suara-suara seperti itu mugi-mugi nggih. Karena ini termasuk bagian dari larangan ya. Jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketujuh, jangan sampai lengah dalam membacanya dan juga jangan sampai menyelesihinya. Karena hal itu bisa menyebabkan turunnya laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh dirinya sendiri. Maksudnya ngeten. Awake dhewe iki ngertos. Misale wala taqrabu zina, dan janganlah engkau mendekati zina. Nah, pas tahu kita lengah, ya kita baca kita lengah, kita tahu itu larangan, dan jangan sampai kita menyelesihinya. Wih, ternyata ngerti, jangan kau mendekati zina, tibae malah pacaran ya. Le ojo pacaran yo le, Mas, yo. Ning pondok iki sinau tenanan ya.
wis omong ngono karo cewek niku nggih. Ngapurane ya awake dhewe wis ra iso hubungan melih kan ngoten ya. Karena saya fokus belajar dulu ya. Kalau kita berjodoh nanti saya lamar, kalau tidak ya ikhlaskan saja ya. Nah itu jadi sudah kita yakin saja ya. Allah itu akan berikan kita yang terbaik kan begitu ya. Ngeri loh dosa zina itu wah. Itu sampai mempermalukan keluarga itu ya gara-gara zina itu ya. Naudzubillah. Atau mungkin ada perintah sholat kita tidak sholat. Ada perintah puasa kita tidak puasa. Ya kan? Tahu ayat puasa. Lah wong ketika Ramadan itu dibacakan terus di hari pertama Ramadan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Tapi kenyataannya ya nggak tahu malah ada yang nggak puasa, awan-awan cah nom meneh. Ya kerja pabrik kan yo, mboten ngertos berat apa mboten nggih niku. Tapi satu hal, orang kerja bangunan yang pernah bilang ke saya, rarane aku kerja koyo ngene iki poso aku mati. Seandainya saya mati karena lapar, semoga mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena bekerja untuk keluarga, Pak. Kalimat ini langsung masuk ke hati saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Membuat saya semangat lagi. Orang yang kerjanya lebih berat bisa mengatakan seperti itu, puasanya lancar. Yakin. Nah, kerja rabot ning jero ruangan itu. Awan-awan panas-panas ya. Di dalam ruangan kan tidak panas. Kemudian metu kok cah nom-nom malah rada poso. Alah ya Allah. Eman-eman nih. Nak wong wedok kula tesih husnuzon, alah paling lagi halangan kan ngoten nggih. Lah cah lanang nom-nom ganteng-ganteng ngeten iki yo, Pak. Ya Allah, rada poso malah ses madang karo ngombe es. Lha, ya Allah, kula kelingan ngene malah sedih dhewe Pak niki, Pak. Ini. Karena kadang lewat ini, ya. Kita lanjut nggih. Yang terakhir nomor 8. Adab yang ke-8, berusaha agar menyandang sifat-sifat sebagai ahli Al-Quran yang merupakan ahlullah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya serta berkarakter dengan karakter mereka. Maksudnya di sini kita berkarakter sesuai Al-Quran. Seperti yang dikatakan Abdullah ibnu Mas'ud, beliau berkata, setiap pembaca Al-Quran seyogyanya dikenal dengan menghidupkan malamnya ketika manusia lain sedang tidur. Ya, niki ciri-cirine wong sing sregep maca Quran, ahlul Quran, penghafal Quran, napa melih? Guru Al-Quran diantaranya kudu memiliki sifat-sifat seperti ini. Yang pertama, ini banyak Pak sifatnya Pak. Yang pertama, menghidupkan malam ketika manusia sedang tidur. Jadi wong sing sregep ngaji Quran, penghafal Quran, guru Quran, napa melih? Ya ahlul Quran yang termasuk keluarga Allah. Nah, ini dia menghidupkan malamnya sholat tahajud ketika manusia sedang dalam keadaan tidur. Nomor 2, dengan ingatnya dia di siang harinya ketika orang lain sedang sibuk. Artinya dia senantiasa ngaji ketika orang lain sedang sibuk dengan pekerjaan mereka. Dengan tangisnya ketika orang lain sedang tertawa. Dia menangis, bermunajat kepada Allah ketika orang lain banyak tertawa. Karena kata Nabi SAW, banyak tertawa itu mematikan hati. Ya, hati-hati. Dengan sifat warok, menjaga diri dari dosa dan maksiat ketika orang lain mencampur yang haram dengan yang halal. Jadi keluarga Al-Quran itu senantiasa hati-hati, warok. Misalnya ngeten, iki banyune iki kecampur karo banyu apa iki? Nah, kan hati-hati nggih Pak nggih. Misale kok kecampur enten najis misalnya nggih, atau kecampur sesuatu yang tidak jelas, atau ini minumannya ini apa? Hasil dari
uang yang haram. Nah, ini kita hati-hati ya. Artinya kita hati-hati di sini tidak boleh mencampurkan yang halal dan haram. Dengan sikap diamnya ketika orang lain mengumbar omongan, dengan kekhusukannya ketika orang lain berbangga diri. Jadi ahlul Quran niki nak enek wong sing gibah ngrasani tanggane dhek milih meneng rasah melu-melu. Ngoten nggih Bu nggih. Ibu-ibu sing sregep ngaji, tadarus, tahsin nggih. Nek enten tanggane ngrasani sinten ngoten nggih, aja disambung. Kowe ngerti ora yu? Apa? Kae lho, mosok kaya ngene. Apa ya sih? Aku ngerti kok sing iki wong ketelu nyambung. Aku ngerti ngono. Ya ngoten niki tidak diperbolehkan Bu ya. Jangan sampai kita kok malah melu ngrasani Pak, melu gibah niki. Nah, ini yang enggak boleh. Dengan kehusukannya ketika orang lain berbangga diri, ahlul Quran itu tidak sombong Pak, harusnya Pak. Dia itu khusuk, tidak membanggakan diri. Dan dikenal dengan kesedihan hatinya ketika orang lain riang gembira. Jadi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Pernah dengar itu? Jadi ketika engkau mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Muhammad bin Ka'ab berkata, kami mengenal para qori pembaca Al-Quran dengan warna kulitnya yang kekuningan. Maksudnya adalah pertanda bahwa mereka tidak tidur malam dan banyak bertahajud. Jadi tanda-tanda kulitnya yang kekuning-kuningan ya. Itu di sini dikatakan tidak tidur malam, maksudnya malamnya itu dia tidurnya sebentar dan banyak bertahajud ya, banyak melakukan sholat tahajud, memanjangkan malamnya dengan tahajud. Ini nak awake dhewe asli ireng ngeten niki nggih. Mboten ngertos ini Pak nggih. Jadi punya kekuning-kuningan nggih. Nah ini Masya Allah. Wuhaib bin Wirid berkata, pernah ada seorang yang ditanya, mengapa kamu tidak tidur malam? Orang itu menjawab, keajaiban Al-Quran telah melenyapkan kantukku. Jadi Masya Allah Pak, para salaf itu saya kalau baca ini kok teringat mereka itu senantiasa menikmati kelezatan Al-Quran, hidangan. Ya, hidangan, kelezatan Al-Quran itu sehingga wis ora ngantuk melih. Lah pangapunten nggih, kaya kula lan panjenengan wis kula mawon nggih, pernah ngaji. Niku pas ngaji ngoten kok malah halamane ilang, Pak. Padahal kula waca niki lho. Niki wae tekan pundi? Tibake ngantuk, Pak, ya Allah. Tapi mereka kok bisa menikmati kelezatan itu sehingga ketika membaca Al-Qur'an kok mboten ngantuk, Pak. Niki saestu Bapak Ibu. Jenengan pernah ngaos Quran kok langsung ngantuk? Nate, Pak? Halo? Pun biasa, Pak. Neng nak delok HP kok mboten nggih, Pak nggih. Nek ndelok YouTube napa nyekrol ngoten ora ngantuk, ora krasa setengah jam. Padahal awake dhewe nek ngaji setengah jam lancar iso meh sejus lho, Mas. Masya Allah. Ini benar-benar fitnah di akhir zaman ini, berat ini kita, Pak, hidupnya ini, Pak. Ya. Dulu bapak-bapak pangapunten nggih, Pak nggih. Sik kula tak tanya bapak-bapak niki sing sepuh-sepuh. Pak riyen kan mboten enten niki, Pak nggih. Niku riyen dereng enten jenengan nom-nomane dereng enten nggih, Pak nggih. Dereng. Niku ngajine niku luwih kathah nggih, Pak nggih. Lah sakniki sing jenengan nyekel niki mboten, Pak? Oh, nggih aman alhamdulillah. Sing riyen niku sregep ngaji. Kemudian tiba-tiba datanglah teknologi ini yang kita sebut dengan setan gepeng ya. Nah, ini khawatir akan melalaikan kita, Bapak Ibu. Khawatir akan melalaikan kita. Mungkin yang seusia saya ya, kelahiran tahun 90-an. Ya, itu mesti mengalami HP yang dulu yang namanya Nokia, Siemens, Motorola nggih, Pak nggih. Niku sing enten antinene ngoten nggih. Wah niku isih kula niku kalih rencang-rencang nak isuk ngoten. Wah, Masya Allah, ngasih semangat setoran jus 30, Pak, sakderenge sekolah niku. Wah, mboten ngertos nak sakniki niki ngaji sithik. Kali ini ngaji
Dulu HP meneh. Alah ya Allah. Ora rampung-rampung mengke hafalane, Pak. Nah niki. Jadi Zunun berkata yang terakhir, Pak, Bu, saya pangapunten, dengan janji dan ancamannya Al-Qur'an menghalangi kelopak mata untuk tidur di malam hari. Mereka mengerti firman Raja yang agung Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang membuat hamba tunduk dan patuh. Ya, ini Masya Allah Bapak Ibu. Monggo kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah jamaah yang hadir di tempat ini ahlul Quran, ya Allah. Anak-anaknya penghafal Quran dan cucunya, ya Allah. Dan jadikanlah mereka ahlul Quran dan ahli surga, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi semoga panjenengan semuanya dan anak keturunan panjenengan menjadi ahlul Quran dan penghafal Quran dan menjaga Al-Quranul Karim. Matur suwun, saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.